Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Warung Nasi Kuning Warisan Ibu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Asep. Aku akan bercerita tentang sebuah rahasia di dalam keluargaku yang baru aku ketahui ketika ibu sudah tiada. Sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Mei, aku di PHK dari pabrik tekstil tempatku bekerja. Puluhan dari kami dipanggil satu persatu, diberi amplop pesangon yang tidak seberapa, lalu diminta untuk tidak usah datang lagi ke pabrik ini. Jujur, dunia terasa runtuh ketika aku mendapatkan kejadian itu. Aku yang sudah mempunyai keluarga merasa bingung. Bagaimana aku harus memberi makan mereka apabila aku tidak mempunyai pekerjaan? Istriku Lina kini sedang hamil besar anak kedua kami. Lalu putri kami yang pertama bernama Riri sekarang baru berumur 4 tahun. Aku tidak mau melihat mereka termenung. Tapi di satu sisi aku harus mencari cara agar aku bisa melanjutkan mencari uang untuk mereka. Kabar PHK itu tidak aku sampaikan kepada istriku ketika aku pulang. Aku sengaja menutupinya agar mereka tidak kecewa. Setelah aku tidak bekerja di sana, aku selalu pergi dari rumah, pamit kepada Lina seolah-olah aku akan bekerja. Padahal tujuanku bukan ke arah pabrik, tapi ke sebuah proyek perumahan besar yang pernah aku temui ketika pulang dari pabrik. Aku sempat bertanya kepada mereka ketika aku selesai di PHK, dan mereka tampaknya menerima orang baru untuk sekedar bantu-bantu pekerjaan mereka. Selagi aku mempersiapkan lamaran lain ke pabrik yang lain, aku bekerja di proyek itu untuk sementara. Mengangkat semen, mengaduk pasir, lalu mengangkut material bangunan yang lumayan berat untuk ukuran tubuhku. Setiap malam hari tubuhku terasa remuk, dan ketika Lina tanya, aku hanya menjawab bahwa beberapa hari ini ada kiriman bahan baku sehingga harus diangkut ke gudang. Aku terus berbohong karena aku tidak mau dia kecewa. Dan entah sampai kapan aku bisa terus berbohong seperti ini. Tepat 1 minggu setelah aku kerja di proyek itu, ponselku bergetar. Terlihat nama kakak tertuaku bernama A. Ujang menelpon. Perasaanku tidak enak, karena kami jarang sekali telepon satu sama lain, kecuali ada hal-hal yang penting dan mendesak. "Halo A," sapaku dengan sedikit berteriak di tengah bisingnya ketukan palu di proyek itu. "Iya, Sep," jawab A. Ujang dengan nada yang pelan. "Iya, ada apa, A?" tanyaku kembali. "Sep, si emak, maafin emak kalau dia punya salah ketika hidup ya. Karena kini dia sudah gak ada, Sep. Kamu cepat pulang ke rumah, Ki. Aku sudah menelpon kedua kakakmu yang lain. Dan mereka sekarang sedang perjalanan ke rumah." Dek, jantungku terasa berhenti berdetak. Suasana di tempat proyek yang bising itu mendadak senyap seketika. Yang aku dengar hanya detak jantungku sendiri dengan nafasku yang berat. Genggamanku pada ponsel itu melemah. Aku hanya mengangguk dan sambil mematikan telepon itu. Setelah itu, aku langsung duduk di atas tumpukan karung semen yang ada di dekatku. Aku hanya bisa diam, seakan-akan tidak percaya atas kabar yang aku dengar. Sosok ibu yang merupakan satu-satunya orang tua yang aku miliki setelah bapak meninggal, kini menyusulnya dan meninggalkan luka di dalam tubuhku sekarang. Aku sempat didatangi oleh mandor ketika aku duduk dan termenung di sana, dan aku langsung menceritakan semuanya sehingga dia merasa iba dan berkata kepadaku pada saat itu, "Aku turut berduka cita, Sep. Sekarang mendingan gini aja, kamu lebih baik pulang.
Ini ada sedikit ongkos dariku, dan apabila kamu sudah selesai dengan urusanmu, kamu bisa kembali lagi ke sini dan lanjut bekerja," kata mandor sambil memberikan beberapa uang lembaran berwarna merah kepadaku pada saat itu. Aku mengangguk pelan. Kedua mataku terlihat berkaca-kaca ketika aku mendengar ucapannya. Aku langsung berterima kasih karena aku diperbolehkan pulang meskipun belum waktunya. Dan mandor itu berkata bahwa dia akan memberitahukan hal itu kepada teman-temanku yang lain agar mereka tidak bertanya-tanya atas kepulanganku pada saat itu. Aku pun akhirnya pulang ke rumah. Di sana Lina merasa heran karena baju yang aku kenakan nampak kotor dan kusam. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung berkata bahwa ibu meninggal dan sepertinya aku harus pulang ke rumah sekarang. Lina kaget dengan apa yang aku katakan. Dia langsung menangis karena dia melihat bahwa ibu adalah sosok yang baik dan dia mengenalnya dengan dekat. Anakku Riri nampaknya masih belum mengerti. Dia hanya memandangi ibunya yang menangis terseduh-seduh pada saat itu. Di tengah suasana duka yang menyelimuti di rumah, aku kembali berkata bahwa mungkin aku akan pulang dulu ke rumah, mengurus semua pemakamannya hingga selesai. Setelah itu aku kembali ke rumah ini. Aku awalnya ingin mengajak Lina, tapi melihat dirinya yang sedang hamil besar, sehingga aku menyarankan agar lebih baik dia diam di rumah bersama dengan Riri. "Tapi Kang, kerjaan Akang di pabrik gimana? Nanti dikeluarkan loh kalau beberapa hari nggak kerja," tanya Lina sambil mengusap air mata. Aku mengangguk pelan. Aku sadar bahwa aku belum memberitahu bahwa aku sudah di PHK. Sehingga di sana aku pun jujur bahwa sebenarnya aku sudah dikeluarkan dari pekerjaan itu, dan hal itu membuat dirinya semakin sedih. "Maaf, aku tidak memberitahumu. Tadinya aku bekerja serabutan sambil mencari pekerjaan yang lain. Tapi memang sepertinya kamu harus tahu dengan kejadian ini, sehingga aku meminta maaf sekarang." Lina terdiam sebentar lalu tidak lama dia menggelengkan kepala. Dia seperti melihatku sebagai sosok yang bertanggung jawab karena dia mengerti aku mempunyai alasan tertentu kenapa aku tidak memberitahukannya bahwa aku sudah di PHK. "Ya sudah, aku ngerti Kang. Sekarang lebih baik Akang pulang dulu saja. Selesaikan semuanya di rumah dan setelah itu baru kita mikirin untuk kedepannya gimana." Aku tersenyum pelan karena Lina mengerti atas kondisiku pada saat ini. Sehingga tanpa menunda waktu lama, aku langsung membersihkan diri dan pamit kepada Lina pada saat itu. Uang pesangon yang aku simpan kini aku kasih kepada Lina sebagian, dan sebagiannya lagi aku bawa bersama dengan uang pemberian dari mandor tadi siang. Setelah itu aku pun berangkat dari rumah menuju ke rumah kedua orang tuaku yang letaknya berada di Garut Selatan pada malam itu. Perjalanan dari rumahku ke Garut terasa sangat panjang. Aku hanya bisa melamun di mobil elep yang aku naiki, bahkan ketika aku turun di terminal dan tidak ada kendaraan lain yang bisa mengantarku pergi. Aku hanya bisa diam di sana hingga malam tiba. Hingga akhirnya aku ditanya oleh seseorang di terminal dan ditawari oleh salah satu tukang ojek untuk mengantarku hingga sampai di rumah pada malam itu. Aku sampai di rumah tepat jam 1 malam. Sebelum sampai di rumah, aku melewati sebuah warung kecil yang letaknya tidak jauh dari rumah. Warung itu adalah warung kepunyaan ibu dengan pelang besar yang tertulis nasi kuning Emak Eti. Aku langsung teringat aroma yang khas dari warung itu karena warung itu adalah satu-satunya tempat usaha bagi emak untuk menghidupi keluarganya selepas bapak meninggal. Suasana duka langsung menyelimuti rumah itu ketika aku sampai. Bendera kuning tergantung layu di ujung gang, dan di dalam rumah para warga nampak berdoa untuk kepergian emak selamanya. Sepertinya aku yang terakhir datang ke rumah karena nampak semua kakakku yang lain sudah datang dan duduk di dekat tubuh emak yang sudah terbujur kaku di sana. Beberapa kerabat langsung menghampiriku ketika aku sampai. Aku langsung diantar ke hadapan jasad emak yang sudah tidak berdaya. Di sana aku melihat A Ujang, A Dedi, dan A Adit yang sudah duduk sambil berdoa dengan wajahnya yang sedih. Aku tahu ini sudah waktunya buat emak pergi. Apalagi dengan usianya yang cukup tua dan sudah sakit-sakitan, tapi tetap saja hatiku belum bisa menerima kepergiannya. Karena mau bagaimanapun, beliau adalah satu-satunya orang tua yang tersisa bagiku selamanya. Tanyaku kepada A Ujang yang merupakan kakak tertuaku. "Emak mau dimakamkan di mana?" A Ujang terdiam sebentar, dia melirik ke kakak-kakakku yang lain. Lalu tidak lama kemudian dia mulai menjawab perkataanku.
Emak sepertinya dimakamkan di dekat kakak-kakak perempuanmu, Sep. Biar mereka berkumpul di sana. Aku mengangguk pelan, mungkin itu akan lebih baik bagi emak. Karena mau bagaimanapun juga, selain ketiga kakakku ini, ada beberapa kakak perempuanku yang sudah meninggal di usia muda. Akhirnya emak mulai dimakamkan ketika pagi tiba. Aku dan ketiga kakakku membawa tubuh emak untuk terakhir kalinya. Bahkan A Ujang sampai masuk ke liang lahat dan menurunkan tubuh emak yang sudah terbungkus oleh kain kafan pada saat itu. Aku hanya bisa melihat jasad emak kini terkubur dengan tanah. Mendoakannya ketika tanah itu menutup tubuhnya dengan sempurna. Dan ketika para pengantar sudah pergi, aku bersama ketiga kakakku yang lain terdiam selama beberapa menit. Hingga akhirnya kami pamit dan meninggalkan emak di sebelah makam ketiga kakak perempuanku yang sudah dimakamkan lebih dahulu di sana. Setelah acara pemakaman itu, semua anak-anak ibu berkumpul di ruang tengah. Wajah kami semua nampak kusut dan lelah karena masih tidak percaya bahwa kini ibu sudah tiada. A Ujang yang merupakan kakak tertua kami seketika langsung berbicara sesuatu di depan kami semua. Sebagai anak tertua emak, ada hal yang harus aku sampaikan kepada kalian semua. Karena ini adalah amanat terakhir dari emak ketika bertemu denganku sebulan yang lalu, kata A Ujang dengan nada yang pelan. Kami semua diam. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara pada saat itu. Emak berpesan, rumah itu tidak boleh dijual. Ini menjadi tempat bagi kalian untuk pulang ketika hari raya. Kami semua mengangguk pelan. Kami sadar bahwa tidak ada satupun di antara kami yang ingin menjual semua peninggalan emak. Semuanya punya kenangannya sendiri, sehingga lebih baik membiarkannya kosong dan merawatnya daripada harus menjualnya kepada orang lain. Tapi, kata A Ujang yang melirik ke arah kami semua, warung nasi kuning yang ada di depan jalan itu harus dijual bagaimanapun juga. Aku langsung terperangah mendengar perkataan A Ujang. Begitupun dengan A Dedi dan A Adit yang menunjukkan raut wajah yang bingung. Dijual, A? Kenapa? Bukannya ada yang bisa melanjutkan? Bisa saja nanti si Mang atau si Uwa yang merupakan adik dan kakak dari emak melanjutkan warung itu, kata A Dedi dengan nada yang heran. Iya, A, itu kenang-kenangan dari emak. Misalkan warung itu tutup juga karena kita semua bekerja, aku tidak masalah. Yang pasti kita merawat saja warung itu karena mau bagaimanapun, warung itu punya andil besar hingga kita semua bisa seperti ini, kata A Adit yang menolak dengan halus atas apa yang dikatakan oleh A Ujang. Aku hanya bisa terdiam. Semua pertanyaanku sudah terwakili oleh kedua kakakku itu. Dan A Ujang hanya menggelengkan kepala. Dia seperti sedang menutupi sesuatu, namun dia seperti enggan untuk mengatakannya. Pokoknya, pesan emak sebelum meninggal seperti itu. Warung itu harus dijual dan tidak ada satupun dari kita boleh melanjutkan usaha itu. Cukup sampai beliau saja. Jawaban dari A Ujang sama sekali tidak memuaskan kami semua. Rasanya aneh dan ganjil. Aku awalnya ingin bertanya lagi kenapa emak mengharuskan warungnya untuk dijual, dan kenapa A Ujang seperti menolak pendapat dari kedua kakakku yang lain. Tapi karena waktu itu kami semua sudah lelah dan berduka, aku tidak bisa bertanya lebih jauh, sehingga akhirnya aku bisa mengangguk dengan pasrah. Karena mau bagaimanapun itu adalah amanat emak sesudah beliau meninggal. Oke, kalau misalkan kita sudah setuju, nanti yang mengurus warung itu untuk dijual siapa? Karena kan aku sendiri nggak bisa lama-lama, aku harus bekerja kembali ke Jakarta, kata A Adit yang melirik ke arah A Ujang. A Dedi yang duduk di sebelahnya juga sama. Mereka berdua memang orang yang sibuk, sehingga mereka harus kembali pulang ketika pemakaman emak sudah selesai. A Ujang mengangguk pelan. Lalu dia melirik ke arahku sambil bertanya, "Kalau kamu, apa masih sibuk kerja? Katanya kemarin kamu kena PHK." Tanya A Ujang kepada aku. Aku menunduk pelan sambil mengangguk. Sebagai anak bungsu di keluarga ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mau bagaimanapun, aku memang tidak mempunyai pekerjaan tetap sekarang. Kalau kamu diam di sini hingga warung itu terjual gimana? Karena amanat ibu harus dijalankan, dan warung itu harus secepatnya berpindah tangan. Aku terdiam. Aku sebenarnya ingin menolak hal itu. Lina dan anakku Riri masih membutuhkanku sebagai ayah. Begitu juga dengan kehidupan mereka apabila aku tinggal di sini. Aku tidak bisa memberi uang untuk hidup mereka.
Tenang, kami tahu masalah kamu sekarang. Kalau misalkan ini hubungannya dengan istrimu Lina, aku dan Ak Dedi akan membantu. Karena nggak mungkin A Ujang menyuruhmu begitu saja tanpa ada kompensasi apapun, kata A Adit yang nampaknya mengetahui kesulitanku pada saat itu. Aku semakin terdiam dan terpojok. Aku tidak bisa menolak ucapan kakak-kakakku ini sekarang. Di sana A Ujang mengangguk pelan. Dan tidak lama dia menelpon istriku Lina untuk membicarakan hal itu, termasuk dengan menunda kepulanganku hingga aku bisa menjual warung warisan itu. Daya, istrimu sudah setuju. Nanti aku, Adit dan Dedi akan menanggung kebutuhan istrimu selama kamu mengurus seluruh warisan emak. Dan kamu hanya boleh pulang ketika warung itu sudah terjual ya. Kalau perlu, nanti kita carikan pembantu agar istrimu ada yang menemani ya. Entah mengapa A Ujang seperti ingin warung itu cepat terjual. Aku seperti melihat sesuatu yang aneh di kedua matanya, tapi aku masih belum berani untuk bertanya kepadanya pada saat itu. Obrolan itu akhirnya ditutup ketika aku setuju akan hal itu. Aku tidak perlu khawatir akan kehidupan istriku untuk sementara, karena ada ketiga kakakku yang menanggung itu semua. Yang pasti, aku harus berusaha agar warung itu cepat terjual dan aku bisa kembali pulang untuk menyambut kelahiran anak keduaku. Di hari esoknya A Ujang, A Adit dan A Dedi akhirnya pamit untuk kembali ke tempatnya masing-masing. A Ujang dengan usaha materialnya, lalu A Adit dan A Dedi yang bekerja di perusahaan yang berbeda, membuat mereka sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk diam di rumah ini. Aku diberi uang oleh mereka bertiga untuk membuat banner untuk ditempel di warung itu. Dan setelah mencari tempat print, aku akhirnya sampai ke warung dengan banner yang ada di tanganku. Kini aku berdiri di depan warung nasi kuning itu. Pintunya tertutup rapat dan aku hanya memandangnya sambil menatap kunci dari besi tua yang aku pegang pada saat itu. Aku pun menempelkan banner itu di depan warung, berharap bahwa warung itu bisa terjual dengan cepat. Namun ketika 1 minggu berlalu, tidak ada tanda-tanda warung dilirik oleh pembeli, sehingga aku nampak bosan dan ingin melakukan sesuatu di sana. Aku sempat menelpon Lina di tengah-tengah kebosananku pada saat itu, dan di sana Lina berkata kepada aku bahwa mungkin aku bisa mengikuti jejak emak. Sambil menunggu warung itu terjual, aku bisa sambil usaha di sana. Aku coba tanya kenapa dia memberi saran seperti itu, dan tidak lama dia menjawab, "Aku gak enak sama kakakmu, Kang. Kakakmu memang baik, tapi kalau menanggung semua kebutuhan aku, Dedek bayi sama Riri, aku malu. Jadi alangkah baiknya Akang juga usaha di sana. Jadi aku tidak terlalu malu menerima pemberian orang lain untuk hidup di rumah." Aku pun akhirnya menyanggupi ide dari istriku pada saat itu. Dengan semangat yang membara, akhirnya aku mulai membuka warung itu lagi dengan banner yang masih menggantung di depan warung. Namun ternyata membuka warung itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Aku pikir dengan melihat emak memasak nasi kuning itu, seumur hidupku, aku bisa mempraktekannya dan membuatnya sama seperti yang dia buat. Tapi itu salah besar. Tepat di hari pertama aku membuka warung itu, aromanya tidak seharum dan semenggoda milik emak. Rasanya seperti hambar, seperti nasi kuning biasa, dan tidak ada yang spesial seperti masakan emak. Penjualan pun tidak terlalu bagus. Awalnya para tetangga terlihat senang karena warung itu buka. Namun ketika membeli dan merasakannya, mereka seperti tidak kembali untuk membeli nasi kuning itu di keesokan harinya. Aku mencoba mengingat-ingat setiap detail yang emak lakukan, membeli bahan-bahan terbaik di pasar, dan memasak dengan alat masak yang baru. Tapi tetap saja rasanya berbeda. Beberapa pelanggan lama emak seringkali datang karena penasaran. Mereka menyapaku dengan ramah, menanyakan kabar, lalu memesan nasi kuning itu untuk dimakan. Tapi aku bisa melihat wajah-wajah mereka yang nampak kecewa, terutama bagi para pelanggan yang memakan nasi kuning itu di depan warung. Lina sempat bertanya kepadaku tentang warung itu, dan aku hanya bisa menjawab bahwa ada pelanggan yang datang, tapi tidak sebanyak ketika warung itu dibuka sama emak. Lina hanya menyemangatiku agar aku bisa bersemangat dan tidak mengeluh, dan berkata bahwa hal itu memang tidak mudah, apalagi yang terkenal adalah emak dengan masakannya. Meskipun resepnya sama, tapi tangan yang memasak bahan-bahan itu berbeda, sehingga pasti ada perbedaan di rasanya. Aku hanya mengangguk pelan. Sudah beberapa kali aku mencoba semirip mungkin dengan masakan emak,
tapi semuanya gagal. Seperti ada satu kepingan yang hilang di dalam masakan itu. Terutama aroma khas yang sering aku cium ketika aku melihat emak memasak di warung tersebut. Rasa penasaran itu akhirnya membuatku pulang kembali ke rumah, mencari sesuatu di kamar emak dengan harapan bahwa ada sesuatu yang beliau tinggalkan di sana. Aku mencoba masuk, membuka lemari kayu tua dan menggeledah semua isi di dalamnya. Aku hampir menyerah karena tidak ada satupun petunjuk tentang resep di warung itu. Dan ketika aku membuka laci di bawah lemari itu, aku melihat sebuah buku tulis yang penuh coretan, di mana itu adalah sebuah buku yang berisi catatan pemasukan warung yang ditinggalkan olehnya. Aku mencoba menariknya keluar, membuka dengan seksama coretan-coretan itu, dan di akhir halaman, aku melihat sebuah buku saku kecil. Bentuknya setelapak tanganku dengan sampul berwarna coklat. Saat aku buka, ada aroma yang keluar. Aroma aneh itu seperti wangi dari kertas tua, bunga kering, dan sesuatu yang lain yang membuat bulu kuduku seketika berdiri. Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mengawasiku tepat di sudut ruangan ketika aku membuka buku kecil itu. Namun ketika aku meliriknya, di sana hanya ada sebuah ranjang kayu tempat emak tidur dan beberapa tumpukan baju yang belum sempat dirapikan dari semenjak emak meninggal. Isi dari buku kecil itu berisi resep-resep biasa. Takarannya kurang lebih sama dengan apa yang aku ingat. Aku mencoba untuk membacanya hingga ke tengah halaman, tapi tidak ada bahan yang terlewat ketika aku membaca resep itu. Aku semakin penasaran, sebenarnya apa yang membedakannya masakan nasi kuningku dengan nasi kuning buatan emak. Aku terus membalikkan halaman itu secara perlahan, hingga akhirnya aku menemukan halaman dengan tulisan acak yang tidak aku kenal. Tulisan itu bukan seperti tulisan emak. Tintanya juga lebih hitam dan seperti lebih tua dari apa yang ibu tulis di halaman depan. Aku langsung membacanya. Itu rupanya bukan bumbu masak, tapi melainkan daftar bunga-bunga untuk sesajen. Kembang 7 rupa, kopi hitam, menyan berwarna putih, juga minyak jelantah. Lalu setelah itu ada tulisan-tulisan dalam bahasa Sunda kuno yang tidak sepenuhnya aku mengerti. Jantungku langsung berdebar kencang ketika aku membaca halaman itu. Hal itu membuatku langsung mengingat kejadian ketika aku kecil. Pada saat itu terbangun tengah malam karena haus. Di sana aku menemukan emak sedang berada di dapur dalam keadaan yang gelap dan hanya diterangi oleh sebatang lilin. Emak berdiri di depan penanak nasi yang terbuka. Tangannya menengadah ke atas dengan bibir yang sedang membacakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Lalu di bawahnya, aku melihat ada sebuah nampan kecil yang ketika aku ingat lagi, isi nampan itu sama dengan apa yang aku baca sekarang. "Emak lagi apa?" tanyaku pelan dari ambang pintu dapur. Emak pada saat itu langsung kaget dan menoleh kepada aku. Dia hanya menatapku dengan cahaya lilin yang remang. Aku mengingat dengan jelas raut wajahnya yang panik, dan tidak lama dia merubah raut wajahnya dengan senyuman kecil sambil mendekat kepada aku. Asep, nggak ada apa-apa Jang, ini mah cuma tradisi emak saja," katanya dengan lembut. Aku langsung mengutarakan maksudku ketika aku sampai ke dapur, dan emak langsung memberikan satu gelas air, serta langsung mengajakku kembali ke dalam kamar. Aku percaya saja pada waktu itu, tapi sekarang aku mengerti sambil memegang buku kecil ini. Ini adalah rahasia di balik warung nasi kuning emak yang terkenal itu. Aku langsung bergidik ketika aku mengingatnya sekarang. Kututup buku itu rapat-rapat dan aku sembunyikan kembali ke dalam buku tulis itu. Di dalam pikiranku pada saat itu aku masih bisa bertahan apabila aku berdagang tanpa melakukan hal tersebut. Karena mungkin saja seiring berjalannya waktu dan beberapa perbaikan dari resep yang aku olah, aku bisa mendapatkan resep yang sempurna tanpa harus melakukan hal tersebut. Tapi kini sudah hampir 2 bulan berlalu, istriku kurang dari 1 bulan lagi akan melahirkan. Dan warung nasi ini masih sepi meskipun aku sudah beberapa kali gonta-ganti resep agar dilirik oleh para pelanggan. Lina menelponku dan bertanya tentang warung itu. Dia juga bertanya tentang nasib warung yang belum laku terjual. Dia curhat tentang kondisinya. Dia malu karena ketiga kakaknya selalu memberinya uang. Dan rasanya dia malu apabila meminta uang itu lagi kepada ketiga kakakku untuk biaya kelahiran anak kami yang kedua.
karena rasanya tidak mungkin aku meminta ketiga kakakku untuk menutupi pengeluaran itu. Aku hanya bisa termenung di depan rumah emak yang kini sepi. Ide dari Lina tidak bisa aku jalankan dengan baik. Malah uang modalku nombok karena nasi kuning yang aku jual harus terbuang sia-sia. Aku merasa gagal. Gagal sebagai suami, gagal sebagai ayah, dan di dalam keputusasaan itulah seperti ada sesuatu yang berbisik di telingaku. Bisikan itu terdengar sangat pelan, bahkan tidak terdengar jelas olehku. Namun ketika aku mendengarnya, aku langsung berpikir tentang buku kecil itu yang disimpan di dalam kamar ibu. Entah apa yang terjadi pada tubuhku, aku seperti digerakkan dan dituntun untuk masuk ke dalam kamar. Setelah itu aku mengambil kembali buku itu dan membuka kembali halaman-halaman itu. Aku berharap aku hanya bisa melakukannya sekali, hanya untuk menutupi kelahiran anak keduaku saja. Dan setelah itu aku tidak akan lagi melakukan hal ini lagi. Tepat di keesokan harinya aku langsung pergi ke sebuah pasar yang berbeda dari pasar yang sering aku kunjungi ketika membeli bahan-bahan di nasi kuning itu. Tujuanku adalah membeli beberapa bahan yang tertulis di buku kecil itu, dan ketika aku sudah membeli semuanya, aku kembali pulang. Dan kali ini aku masuk ke dalam warung dan menunggu hingga malam tiba. Setelah itu aku menutup semua gorden warung itu untuk melakukan sesuatu yang sama persis dengan tulisan yang ada di dalam buku tersebut. Entah mengapa ingatan tentang emak yang melakukan hal ini di dapur langsung tergambar jelas. Aku mengikutinya secara perlahan dengan menggelar kain putih di lantai dapur. Lalu di atasnya aku susun sesajen itu persis dengan ingatanku sewaktu kecil. Aku juga menyebarkan bunga dan menyimpan satu kopi hitam di tengah-tengah sesajen itu. Tidak lupa pula aku menyalakan kemenyan putih yang aku beli dari pasar. Dan itu aku lakukan sesuai ingatanku ketika aku melihat ibu di dapur pada waktu itu. Sebelum aku membacakan tulisan-tulisan mantra yang ada di dalam buku kecil itu, aku juga menyimpan semua bahan-bahan yang akan aku masak di depanku. Lalu dengan tangan yang gemetar aku membacakan tulisan itu dengan dibantu cahaya lilin yang menyala redup pada saat itu. Aku mulai membacakannya secara perlahan. Aku sempat beberapa kali terhenti karena tulisan itu sangatlah aneh. Tapi aku berusaha untuk membacanya hingga beres. Dan tepat ketika aku sudah membacanya hingga akhir, tiba-tiba suasana dapur langsung berubah. Udara yang tadinya gerah dan pengap kini mendadak dingin dan menusuk. Setelah itu, lilin di hadapanku langsung berkedip-kedip, padahal tidak ada angin yang berembus pada saat itu. Aroma kemenyan yang menyengat tiba-tiba berubah menjadi bau melati yang sangat menyengat, dan tidak lama kemudian ada bau anyir tipis dan bau tanah lembab seperti tanah kuburan dan bunga kamboja muncul dari berbagai arah. Bulu kuduku langsung merinding, dan setelah itu aku langsung membaca halaman selanjutnya, dan di sana aku harus meninggalkan ruangan itu dan menunggu tanpa pernah masuk kembali ke dalamnya sebelum ada tanda dari bunyi tutup penanak nasi yang terdengar hingga keluar. Dengan wajah yang nampak sedikit panik, aku langsung mengikuti apa yang ditulis di buku itu. Aku keluar dari warung, duduk diam di depan warung. Di sana aku hanya bisa terdiam karena tepat ketika pintu warung ditutup, aku mendengar suara-suara aneh dari dalam warung. Seperti ada suara orang yang berbisik. Lalu ada suara gesekan pelan di lantai. Ada pula suara dari kuku-kuku tajam yang memegang penanak nasi yang aku simpan di dalam. Tubuhku seperti memerintahkanku untuk berlari, namun aku berusaha untuk menahan hal itu dan duduk diam sambil menunggu suara-suara gaduh itu di depan warung. Aku sempat melirik ke gorden yang tertutup, dan di balik cahaya yang remang-remang dari lilin yang menyala di dalam, aku bisa melihat bayangan hitam besar yang mondar-mandir di dalam warung. Dan aku hanya bisa menggelengkan kepala seakan-akan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Suara-suara itu baru saja berhenti ketika tepat jam 3 pagi. Dan aku hanya bisa diam tanpa pernah mau membuka pintu itu meskipun suasana di dalam sudah hening. Rupanya aku ketiduran di depan warung dan aku terbangun ketika cahaya matahari pagi sudah muncul di sana. Dengan wajahku yang lelah, aku akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu warung. Dan tepat ketika aku membukanya, aroma nasi kuning yang paling harum kini tercium olehku. Nasi kuning buatan emak yang aku cium tiap pagi kini kembali hadir.
Rasanya begitu enak dengan warna emasnya yang begitu pekat dan indah. Aku hanya bisa terpaku dan menatap nasi kuning itu dari dekat. Dan rasa takutku semalam kini mulai berganti dengan rasa yang tidak percaya. Gurih santan yang pekat, wangi rempah yang seimbang, membuat lidah ingin mencicipinya. Ternyata, semua yang terjadi di warung ini dari aku lahir hingga besar bukan semata-mata hanya dari tangan emak semata, tapi ada tangan lain yang ikut campur dengan masakan ini sehingga bisa menggugah selera. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku pun akhirnya mulai membersihkan sisa-sisa ritual semalam. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang mendekat dan itu adalah tetangga yang letaknya persis di sebelah rumah. "Sep, wanginya seperti nasi kuning buatan si emak," tanyanya yang penasaran dengan wangi nasi kuning itu. Aku yang kaget dengan kemunculan tetanggaku itu seketika langsung menyembunyikan bekas-bekas ritual di belakang. Setelah itu aku tersenyum pelan dan mengangguk sambil berkata, "Iya, kemarin kan masih coba-coba nyari resep yang cocok. Sekarang sepertinya aku berhasil memasaknya hingga aromanya sama dengan masakan emak." Dia tersenyum setelah mendengar jawaban itu. Dan tidak lama kemudian dia berkata kepadaku untuk membeli sebungkus nasi kuning itu dan memakannya di depan warung. Dia menyuapkan sesendok dan kedua matanya langsung terpejam. Dia seperti menikmati setiap suapan itu, dan inilah yang dia rasakan ketika emak dulu membuka warung nasi kuning ini seumur hidupnya. Tetanggaku langsung menghabiskan nasi kuning itu. Dia langsung membayar nasi itu dan pulang ke rumah. Awalnya aku tidak berekspektasi apa-apa akan hal tersebut, tapi rupanya tetanggaku langsung membicarakan hal itu kepada semua warga yang dia temui. Sehingga dalam hitungan jam banyak sekali warga yang datang dan penasaran dengan nasi kuning itu. Warung yang selama beberapa bulan ini kosong melompong kini disesaki oleh pembeli. Pemandangan ini adalah pemandangan yang sama dengan apa yang aku lihat ketika aku masih kecil. Dan ketika sore tiba, nasi kuningku benar-benar habis. Aku menutup warung dan duduk di depan warung pada sore itu. Aku menatap tumpukan uang yang aku bawa dari dalam laci, dan di sana aku menghitungnya dengan seksama. Aku begitu terkejut ketika aku mengetahui bahwa jumlahnya begitu banyak. Bahkan lebih banyak dari uang gajiku sebulan. Aku tertawa sendiri di sana, sebuah tawa yang aneh, dan aku langsung menggelengkan kepala sambil keluar dari warung untuk pulang. Aku sempat melirik ke arah warung. Di sana aku melihat sebuah bayangan sekilas yang berdiri di balik gorden yang tertutup. Bayangan yang sama dengan apa yang aku lihat kemarin. Namun bayangan itu tiba-tiba menghilang ketika aku melihatnya. Dan aku langsung beranjak pulang ke SPBU untuk menukar uang receh ini dengan uang berwarna merah. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Sebagian keuntungan dari warung itu aku transfer ke istriku melalui ATM. Istriku sangat senang karena akhirnya aku bisa mendapatkan uang untuk modal kelahiran anakku yang kedua. Dan sisanya aku membelanjakan lagi untuk aku memasak nanti malam agar besok warung itu bisa buka kembali. Aku yang tadinya tidak percaya dengan hal tersebut secara perlahan-lahan terseret ucapanku bahwa aku hanya melakukannya satu kali. Ternyata aku ingkari sendiri. Aku seperti ketergantungan. Aku melakukan hal itu lagi di malam kedua, di malam ketiga, bahkan hampir tiap malam aku melakukan hal itu di belakang warung. Aku selalu ketakutan ketika aku melihat suara geraman, suara kuku yang bergerak di dalam warung, dan kedua mata merah yang menyala di balik gorden warung yang tertutup. Tapi itu adalah bagian dari ritual dan aku mau tidak mau harus mengikutinya setiap malam. Meskipun begitu, aku bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Bahkan mereka seperti senang karena nasi buatan emak akhirnya kembali dihidupkan olehku. Karena hal itulah aku sudah melupakan sesuatu yang penting, yaitu menjual warung ini. Dan ketika ada seseorang yang menelponku untuk menanyakan warung tersebut, aku berkata bahwa aku sudah tidak menjualnya lagi. Kini pemandangan yang dulu aku rasakan terlihat kembali. Aku menatap ke sekeliling warung yang ramai. Aku juga melirik ke arah laci yang penuh dengan uang. Dan kini, banner yang aku buat di depan warung seketika aku cabut. Aku lebih memilih untuk melanjutkan usaha ini sekarang, karena dengan penghasilanku yang banyak setiap harinya, aku tidak perlu khawatir akan kehidupan istri dan anakku. Bahkan aku ingin membawa mereka tinggal di sini ketika anak keduaku lahir.
Sampai suatu malam, tepatnya beberapa minggu dari jadwal kelahiran anak keduaku, Lina tiba-tiba menelpon. Nadanya seperti tidak seceria biasanya. Ah, Kata Lina dengan nada yang cemas. si Riri sudah beberapa hari aneh. Emang Riri kenapa? Tanyaku sambil menghitung uang di laci warung. Ini, gimana ya bilangnya? Dia kayak yang lemes banget, gak mau makan, gak mau main. Dia juga cuma melamun saja di pojokan. Diajak ngomong juga jawabnya sepatah-patah gitu. Aku yang berada di warung itu hanya bisa memberikan solusi kepada Lina dari dalam telepon. Mungkin Riri sakit, Ma. Coba bawa ke dokter saja. Nanti minta diatur tetangga ya. Nanti bayar saja tetangganya biar kamu gak kecapean. Kan bentar lagi lahiran. Lina hanya mengangguk pelan, dan tidak lama kemudian aku menutup telepon itu dan menghitung uangku kembali. Tidak ada rasa khawatir dengan kondisi Riri pada saat itu. Mungkin karena aku tahu anak sekecil itu bisa rentan dan pasti sering terkena sakit akibat cuaca. Setelah itu tidak ada kabar lagi dari Lina. Aku masih terus mengirim uang dari hasil jualanku kepadanya. Dan tibalah tepat di hari kelahiran anakku yang kedua, aku langsung mendapat kabar bahwa kondisi Riri tidak membaik dan sakitnya bertambah parah. Aku tidak mungkin menitipkan Riri ke tetangga, sehingga aku pada saat itu langsung menelpon kepada A Ujang agar istrinya bisa membantu untuk menjaga Riri yang masih sakit. Kalau si Teteh santai nggak bisa bantu jagain Riri, soalnya istriku lahiran sekarang, jadi biar istriku naik ojek online ke rumah sakit dan si Teteh jagain di sana. Tanyaku kepada A Ujang di dalam telepon. A Ujang langsung menjawabnya dengan nada yang sedikit aneh. Kenapa istrimu gak mau kamu antar? Kan bisa langsung dari rumah emak langsung berangkat. Tanya A Ujang yang bertanya balik ke arahku. Aduh gak bisa, A. Soalnya aku harus jaga warung emak. Soalnya kan aku dagang lagi di warung emak sekarang. Paling nanti sore bisa menyusul ke rumah sakit. Soalnya sekarang lagi rame-ramenya mau persiapan makan siang. Jawaban dariku itu entah mengapa membuat A Ujang terdiam. Aku hanya bisa mendengar suaranya yang nampak berat. Tidak ada ucapan lain dari A Ujang. Dia langsung menutup teleponnya dan ketika aku menelponnya lagi, dia tidak mengangkatnya. Aku sempat berpikir kenapa si A Ujang aneh sekali. Apakah dia marah karena aku meminta bantuannya atau mungkin dia sedang sibuk. Aku mencoba menepis perasaanku yang tidak enak itu dengan melayani para pembeli yang terus berdatangan ke warung milik ibu. Aku hanya mengirimkan pesan kembali untuk meminta tolong menemani Riri dan setelah itu tidak ada jawaban darinya hingga sore menjelang. Tepat ketika aku menutup warung, aku kembali mengirim pesan singkat, kali ini kepada istriku, memastikan bahwa istrinya A Ujang datang ke sana. Dan kabar baiknya istrinya A Ujang mau untuk menemani anakku dan posisi istriku pada saat itu sudah ada di rumah sakit karena sudah mulai pembukaan. Aku pun langsung menelpon pihak rumah sakit mengkonfirmasi kepada rumah sakit itu untuk mengurus administrasi. Mereka berkata bahwa aku bisa mengurusnya ketika aku datang ke sana dan istriku bisa langsung ditindakan karena dia adalah pasien umum. Aku tersenyum lega, semuanya aman terkendali. Aku merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Anakku Riri yang sedang sakit kini diasuh oleh kakak iparku dan istriku sudah berada di dalam rumah sakit menunggu untuk proses melahirkan. Aku pun menyusul ke arah rumah sakit setelah menutup warung. Tidak lupa aku mampir ke tukang buah untuk Lina pada sore itu. Saat tiba di rumah sakit, aku langsung mengurus semua administrasinya, mendeposit uang yang lumayan banyak, dan mengurus beberapa hal sebelum akhirnya menyusul ke ruangan. Salah seorang perawat di ruang administrasi itu memberitahuku bahwa istriku sudah berada di ruang bersalin, dan aku tidak bisa masuk ke dalam dan hanya bisa menunggu di deretan kursi panjang di dekat ruangan tersebut. Jujur aku cemas. Hal ini sama dengan kelahiran anak pertamaku pada saat itu. Ada sedikit rasa bersalah karena aku tidak bisa masuk ke dalam dan membantunya seperti yang aku lakukan ketika dia melahirkan Riri. Sehingga aku hanya bisa duduk dan termenung sambil berdoa agar semuanya lancar. Di tengah-tengah kegelisahanku, aku mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Dia berlari di dalam koridor yang sepi. Aku langsung menoleh dan ternyata itu adalah A Ujang. Wajahnya tampak merah dengan nafasnya yang berat. Matanya seperti marah dan dia berjalan lurus kepadaku. Aku sempat untuk berdiri untuk menyapanya ketika dia mendekat.
Namun tepat ketika dia beberapa meter di dekatku, tiba-tiba tangannya diangkat ke atas. Lalu, brak, sebuah pukulan keras mendarat telak di rahangku. Aku langsung jatuh ke lantai, merasakan pusing dan nyeri di sekujur wajahku. Pandanganku berkunang-kunang, dan beberapa orang yang menunggu di koridor itu menampak kaget atas apa yang dilakukan oleh Aujang. "Sudah aku bilang jual, jangan kamu pakai lagi warung itu," teriak Aujang dengan suaranya yang menggema di lorong rumah sakit yang hening. Aku masih duduk di lantai sambil memegangi pipiku yang terasa panas. Aku sama sekali tidak mengerti atas apa yang terjadi dan kenapa dia bisa semarah ini kepadaku. Aujang yang melihatku hanya menatapnya dengan wajah yang lebih marah. Dia tiba-tiba mencengkeram tanganku dengan kasar, menarikku berdiri di sana dan kedua matanya menatap tajam ke arahku. Aujang memaksaku untuk berdiri. Wajahnya semakin dekat denganku dan dia berkata kembali dengan nada yang benar-benar marah. "Kamu pasti sudah mengetahui rahasia dari warung itu kan? Lalu kamu sudah mempraktekannya? Jawab," kata Aujang dengan nada yang membentak. Aku berusaha untuk mengelak. Aku mempertanyakan kembali apa yang Aujang tanyakan. Namun belum sempat aku menjawab, tiba-tiba tangannya yang besar itu kembali menghantam perutku dengan keras. Aku langsung batuk. Tubuhku terasa lemas dan aku hampir kehilangan keseimbangan. Di tengah-tengah keributan itu aku tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi yang menangis di ruang bersalin. Suara itu seolah-olah memecahkan amarah di dalam diri Aujang. Cengkeraman tangannya terlepas. Amarah di wajahnya memudar menjadi sebuah kesedihan. Matanya kini berkaca-kaca. Dia nampak sedih di hadapanku sekarang. "Apakah kamu tahu kenapa kakak-kakak perempuanmu meninggal dan sakit-sakitan?" tanya Aujang dengan nada yang lebih pelan. Aku hanya diam dan bingung ketika dia berkata seperti itu. Aujang hanya terdiam sebentar, lalu tidak lama dia berkata lagi. "Mereka sakit bukan tanpa alasan, Sep. Sakit mereka itu adalah bayaran dari apa yang emak lakukan di warung itu. Ketika emak sadar akan hal itu, semuanya sudah terlambat. Dan aku sebagai anak pertama yang tahu akan hal itu, tidak bisa melakukan apa-apa atas kehilangan semua adik perempuanku. Apa yang emak lakukan? Mengincar semua anak perempuan sebagai bayarannya, Sep. Sehingga semua kakak perempuanmu menjadi korbannya." Percakapannya terhenti ketika tiba-tiba muncul beberapa security yang datang menghampiri kami. Keributan itu sepertinya membuat beberapa security itu datang, dan dengan sigap mereka membawa kakakku keluar dari lorong itu dengan keadaan yang sedih. Aku terdiam, mendengar semua apa yang aku katakan. Aku juga tahu, hal itu beresiko, tapi aku tidak tahu resikonya akan seperti apa. Pantas saja emak ingin menjual warung itu, karena mungkin hal itu adalah satu-satunya cara agar anak-anaknya tidak terjebak lagi. Tiba-tiba di tengah-tengah kebingunganku, aku menerima telepon dari seseorang. Di sana tertulis bahwa itu adalah kakak iparku yang sedang menjaga Riri, yang sedang sakit di rumah. Wajahku mendadak pucat. Dengan tangan bergetar aku langsung mengangkat telepon itu, dan suara yang aku dengar pertama kali adalah suara tangisan. Jang, anakmu Jang, anakmu. Dia tiba-tiba terbujur kaku dan pas teteh cek, nafasnya sudah tidak ada." Waktuku seolah-olah berhenti. Apa yang diucapkan oleh kakakku ternyata benar. Hal inilah yang membuat dia marah sekarang. Kata-kata dari kakak iparku menggema di kepala. Aku berusaha untuk menolak kenyataan ini. Dan di saat yang bersamaan, pintu ruang bersalin di hadapanku terbuka. Seorang perawat keluar dengan senyuman yang ramah. Sepertinya dia tidak menyadari tragedi yang baru saja terjadi di dalam koridor itu. Dia hanya memberikan selamat kepadaku karena atas kelahiran anak keduaku. Bahkan dia berkata dengan senyumannya yang melebar pada saat itu. "Selamat ya Pak Asep, anak bapak yang kedua sudah lahir. Dia perempuan dan cantik sekali, mirip seperti ibunya." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.